utamanya adalah tidak perlu menyinggung begitu banyak orang tanpa alasan. Petik 2 petik, ucapan-ucapannya juga diakui oleh beberapa leluhur naga yang semuanya angkat bicara. Begitu dia muncul, dia menyinggung 4 kekuatan leluhur. Kemampuannya menyebabkan masalah benar-benar tak tertandingi di alam semesta. Sungguh menakutkan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku akan menjadi musuh semua ras di alam semesta. Klan naga berada di peringkat keempat dan leluhur Yimu Qinglong tetap menutup kelopak matanya tampak sangat tua seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Bukan begitu cara mengatakannya. Long Aotian itu mungkin orang yang ceroboh dan tidak pasti dia meninggalkan keturunan di luar. Dilihat dari penampilan anak laki-laki ini, garis keturunan Azure Dragon-nya mungkin tidak murni dan dia mungkin memiliki beberapa karakteristik lain. Meskipun anak laki-laki ini bertindak dengan cara yang mendominasi, dia cukup konsisten dengan karakter klan naga kita dan memiliki gaya leluhur kita. Cilong Giok Putih peringkat kelima yang tubuhnya jernih seperti kristal memancarkan cahaya lembut dan dengan kepribadian yang lembut tiba-tiba berbicara dan mencoba untuk membelanya. Sudut pandangnya jelas berbeda dari leluhur naga lainnya dan ada sedikit penghargaan dalam kata-katanya. Sebagai otak dari klan naga, Cilong Giok Putih berpikir lebih banyak. Saudara-saudara, jangan lupa anak laki-laki ini sekarang memiliki pisau terbang penebas abadi, senjata suci pembunuh tingkat atas yang menekan takdirnya. Wajar jika saya merasa sulit untuk menyimpulkan sumbernya. Kecuali makhluk tertinggi dari alam leluhur turun tangan, mereka dapat dengan paksa melewati pisau terbang penebas abadi dan secara langsung melihat esensinya. Saya sarankan menggunakan bola naga kekacauan yang ditinggalkan oleh leluhur naga untuk secara langsung menguji apakah anak kecil itu memiliki darah naga dan memverifikasi wujud aslinya. Bola naga kekacauan adalah artefak semi leluhur yang dibuat oleh leluhur naga sebelum menghilang. Ia memiliki kekuatan besar dan bahkan dapat mengidentifikasi target melalui jejak dan artefak halus, memastikan apakah mereka memiliki darah naga atau penipu. Sejak hilangnya leluhur naga, artefak semi leluhur ini berada di bawah perawatan leluhur naga kuno, pemimpin klan naga. Setelah Cilong Giok Putih mengatakan ini, semua leluhur naga yang hadir terdiam. Dalam analisis terakhir, dalam hati mereka juga menyetujui perilaku mendominasi Long Aotian. Meskipun menyebabkan sedikit masalah, itu juga menunjukkan kekuatan klan naga. Seorang demigod menyebabkan kerusuhan di luar domain dan beberapa orang suci tidak berdaya catatan seperti itu benar-benar unik. Naga tulang putih sedikit mengernyit dan ingin mengatakan sesuatu. Saya pikir saran Lao Wu bagus. Pemimpin naga leluhur kuno berbicara dan langsung memutuskan hasil akhir. Pada saat yang sama, dia melihat naga tulang putih yang diam dan berkata dengan suara yang dalam. Kakak keenam, aku tahu apa yang kau pikirkan. Namun, jika Long Aotian benar-benar keturunan naga dan keturunan kakak keempat, maka pertempuran sebelumnya tidak sia-sia, juga bukan kesalahan. Tetapi jika dia bukan dari garis keturunan nagaku melainkan seorang penipu, maka dia sedang mencari kematian. Dia berani menggunakan klan nagaku sebagai pion. Bahkan jika dia adalah makhluk tertinggi leluhur, dia harus membayar harganya. Klan naga, jangan menghina mereka. Tanda hubung, di luar wilayah. Seekor kura-kura aligator purba besar yang memancarkan aura dewa sejati sedang berenang di luar domain. Mulutnya yang tajam terus terbuka menelan plankton yang unik di dunia luar. Ini adalah binatang unik yang ditemukan di luar domain. Ia malas dan lembut secara alami. Umumnya, selama Anda tidak memprovokasinya, Anda tidak akan diserang olehnya. Bahkan dalam hal mencari makanan, ia sangat pasif, hanya membuka mulutnya dan dengan santai memakan beberapa makhluk mengambang. Selain itu, karena cangkangnya yang berduri sangat kuat, bahkan makhluk kuat lainnya pun tidak akan menganggapnya sebagai hidangan karena takut melukai gigi mereka. Saat ini di cangkang raksasa kura-kura snapping kuno terdapat kuil miniatur yang berubah warna dan menyatu dengan cangkangnya sehingga sulit untuk membedakan bentuknya. Swish! Kuil itu tiba-tiba meninggalkan tempurung kura-kura dari udara tipis dan kura-kura buaya purba sama sekali tidak menyadarinya. Kemudian seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul dari kuil. Pria itu memiliki kepala yang agung dan wajah menantang dan merupakan dewa setengah manusia puncak. Wanita itu memiliki 9 ekor rubah yang tebal, wajah yang cantik, dan aura dewa sejati yang tak tersembunyikan seolah-olah dia baru saja menerobos. Pria dan wanita ini tak lain adalah Chen Beiyuan dan Tusan Susu. Seperti yang diharapkan iblis tua Chen setelah melahap tubuh dan jiwa saintes dari klan rubah iblis surgawi, Tusan Susu tidak diragukan lagi mencapai alam dewa sejati lagi. Ini tidak diragukan lagi memungkinkannya untuk menerapkan rencana berikutnya dengan lebih baik. Selanjutnya, Anda dan saya hanya perlu membuat pertunjukan di depan dunia luar untuk berhasil memisahkan hubungan kita sepenuhnya. Pada saat itu, Anda dapat melalui beberapa pertemuan kebetulan kembali ke tingkat suci klan rubah iblis surgawi dan bahkan mendapatkan akses ke dunia batin istana iblis.
Tentu saja semua ini hanya bisa direncanakan setelah saya juga mencapai terobosan ke tingkat dewa sejati. Pada saat ini Chen Beiyuan sama sekali tidak menyadari bahwa klan naga sedang menggunakan beberapa cara khusus untuk memverifikasi identitas aslinya. Dia berisiko penyamarannya terungkap kapan saja dan dia masih membuat rencana lain. Rekan Taois Tusan, silakan kembali bersamaku ke alam darah kegelapan terlebih dahulu. Alam itu dihancurkan oleh ledakan nuklir matahari agung dengan miliaran nyawa hilang dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mati. Itu juga mengandung banyak hal tabu. Ini adalah kesempatan sempurna untuk meningkatkan panji kaisar manusiaku ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan mungkin untuk menantangnya untuk senjata suci. Bab 585 krisis teratasi dan kita bisa lolos dari itu. Setelah diusir oleh gagak emas matahari agung, Chen Beiyuan tidak bersembunyi terlalu jauh. Sebaliknya, dia bersembunyi di Kuil Void. Kuil Void bahkan berputar di tengah jalan dan kembali ke domain darah kegelapan setelah ledakan nuklir matahari agung dan langsung bersandar di atas kura-kura buaya purba. Kura-kura buaya purba telah berkeliaran di sekitar domain darah kegelapan yang rusak selama beberapa waktu, melahap plankton dan mayat hidup. Selama periode ini, orang-orang kuat dari berbagai ras terus turun dari daerah sekitar domain darah kegelapan untuk menyelidiki situasi dan mencoba menemukan petunjuk apapun tentangnya. Ras-ras kuat di alam sekitar menggali jauh ke dalam tanah, hampir mencoba menariknya keluar, tetapi mereka masih tidak mendapatkan hasil. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Beiyuan benar-benar akan mempermainkan mereka. Dari awal hingga akhir dia bersembunyi di alam darah kegelapan. Sekarang setelah hancur miliaran nyawa telah binasa alam darah kegelapan dengan jiwa-jiwa mati yang tak berujung dan tabu malapetaka tidak diragukan lagi telah menjadi jadi di mata banyak orang. Meskipun ada beberapa pemulung yang datang untuk mencari kemungkinan harta karun, ada juga risiko dihancurkan oleh jiwa-jiwa yang tak berujung. Namun bagi Chen Beiyuan hari ini, miliaran mayat hidup di alam adalah sumber daya harta karun yang langka di matanya. Sangat tepat untuk artefak jahat panji kaisar manusia untuk tampil. Jika berhasil, bahkan mungkin ada senjata suci baru. Pada saat itu setelah menyelesaikan trik dengan tusan susu dan berpisah satu sama lain dia dapat menemukan tempat yang aman untuk mundur menelan buah penciptaan memahami kekuatan penciptaan dan menerobos untuk menjadi dewa sejati. Alam darah kegelapan yang hancur seperti alam yang penuh dengan lubang yang dipenuhi dengan turbulensi spasial dan ruang lubang hitam serta jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya tabu malapetaka. Jika dua yang pertama secara tidak sengaja tersedot mereka akan hancur menjadi terak dalam hitungan menit. Yang terakhir bahkan lebih fatal. Setiap saat Anda mungkin ditelan oleh pasukan jiwa mayat hidup yang tak berujung. Dihadapkan dengan jiwa-jiwa mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dewa sejati pun akan gemetar. Adapun mengenai tabu bencana itu, mereka bahkan lebih mengerikan. Anda tahu beberapa tabu bencana adalah eksistensi menakutkan yang bahkan orang suci pun takut. Namun pada saat ini ada dua sosok yang dengan panik memburu jiwa-jiwa yang jatuh. Mayat hidup yang menakutkan di puncak kekuatan mereka yang dipimpin oleh dewa sejati dan diikuti oleh pasukan besar jutaan mayat hidup berkeliaran dengan seenaknya mencari mangsa hidup. Tak lama kemudian beberapa pemulung ditemukan oleh pasukan mayat hidup dan dikepung serta dicabik-cabik. Dan tepat ketika mereka hendak pindah. Pada saat ini dua sosok pria dan wanita tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Hidup mati. Pemimpin, dewa sejati abadi dengan hanya bagian tubuh atas yang tersisa, melihat aura unik dari dua orang hidup di depannya dan tiba-tiba wajahnya menunjukkan kegilaan. Bagi mayat hidup, hal yang paling mereka benci tidak diragukan lagi adalah makhluk hidup. Selama periode waktu ini dia telah mencabik-cabik banyak makhluk hidup termasuk banyak dewa sejati yang kuat dari berbagai ras. Dengan dukungan sejuta arwah pendendam, bahkan dewa sejati puncak pun bisa dikepung dan dibunuh. Namun pada saat ini dia tidak tahu bahwa dia telah menabrak tembok. Daripada menjadi hantu kesepian di sini, mengapa kalian tidak berjalan-jalan di panji kaisar manusia dan mencari teman? Swish. Pria terkemuka itu melambaikan panji hitam besar di tangannya dengan keras dan segera asap hitam mengepul keluar darinya menelan ke segala arah seolah-olah telah membuka mulut berdarah dan mulai menikmati makanan lezat. Ekspresi dari arwah pendendam dewa sejati terkemuka tiba-tiba berubah drastis. Tidak. Disertai dengan jeritan teror dan keputusasaan, asap hitam memenuhi udara. Dalam kurang dari beberapa napas, semua roh jahat di depannya menghilang tanpa jejak. Cahaya gelap dan suram pada panji kaisar manusia menjadi lebih dalam lagi membawa nuansa aneh transformasi daging dan darah. Artefak puncak. Panji kaisar manusia juga melonjak ke jajaran artefak ilahi puncak dan menjadi salah satu dari 5 artefak terkuat di tangan Chen Beiyuan. Kekuatannya sendiri juga meningkat secara kualitatif. Pada saat ini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa artefak jahat di tangannya memancarkan emosi yang gembira dan intim.
Pada saat yang sama, Chen Beiyuan juga belajar banyak tentang situasi di luar domain dengan mengekstrak ingatan jiwa budak di panji kaisar manusia dan dia juga tahu tentang situasinya yang memiliki hadiah tinggi di kepalanya. Bahkan pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan harga hadiah yang tinggi dan dia memiliki keinginan untuk membawa dirinya sendiri untuk mengklaim hadiah itu. Tentu saja ini hanya sebuah pemikiran. Rekan Taois Tusan kita. Chen Beiyuan mengenakan rompi Long Aotian sambil memeluk Tusan susu dan bersiap untuk berangkat. Namun pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menghampirinya seperti banjir yang hampir membuatnya sesak napas. Cahaya putih perak misterius di tubuhnya terus berkedip. Bahkan pedang terbang pembunuh dewa di lengan bajunya sedikit bergetar seolah-olah ditutupi oleh semacam spiritualitas. Tidak bagus. Ada makhluk tertinggi yang menyimpulkan asal-usulku. Pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu dirinya. Saat ini esensi darah Kaisar Naga Pembantai Darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah. Tanda pisah, alam klan naga kuil leluhur naga. 8 leluhur naga berkumpul bersama pada saat ini menatap bola naga yang melayang di udara di depan mereka yang dikelilingi oleh gumpalan kabut kacau. Ini secara mengejutkan adalah artefak semi leluhur dari klan naga, bola naga kekacauan. Pada saat ini sehelai rambut kecil muncul di atas klan naga kekacauan. Potongan-potongan rambut kecil itu sebenarnya adalah potongan rambut yang tidak sengaja ditinggalkan oleh Chen Beiyuan selama pertempuran sebelumnya. Ini pasti akan menjadi sumbu agar rompinya terekspos. Aku melihat bahwa rambut kecil itu sekarang melayang di atas bola naga kekacauan dan diserap sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, bola naga yang dikelilingi energi kacau tetap tenang tanpa perubahan apapun. Dalam sekejap ekspresi semua leluhur naga yang hadir tiba-tiba menjadi ganas. Perubahan ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Long Aotian bukan anggota klan naga. Beraninya kau berpura-pura menjadi nagaku. Naga tulang putih itu memiliki ekspresi suram dan dingin yang tak terselubung di matanya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, saat berikutnya bola naga chaos tiba-tiba bersinar terang dan cahaya merah darah yang menyilaukan langsung menerangi semua arah. Bola naga kekacauan tiba-tiba bereaksi. Bab 586 Garis Darah Naga Bawaan. Swish. Bola naga kekacauan tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan menerangi seluruh aula leluhur naga dan juga menerangi wajah 9 leluhur naga. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi naga tulang putih yang ganas berubah drastis jelas bahwa ia tidak menyangka bahwa Long Aotian benar-benar dapat menyebabkan bola naga kekacauan bereaksi dan bahwa ia benar-benar memiliki darah naga. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah. Namun, ketika mereka melihat darah itu, 7 leluhur naga lainnya yang hadir semua tercengang dan beberapa tidak dapat bereaksi. Tampaknya di antara 8 garis keturunan naga yang diturunkan oleh leluhur naga tidak ada kelompok dengan darah aneh seperti itu, mungkinkah itu beberapa spesies mutan? Selain itu, bukankah Long Aotian adalah keturunan dari tetua keempat, Yimu Azure Dragon? Bukankah seharusnya cahaya yang dipancarkannya berwarna biru kehijauan? Mengapa berubah menjadi merah darah? Mungkinkah King Long selingkuh dari istrinya? Tetap. Naga leluhur kuno yang tertua dan paling kuat sedikit mengernyit seolah teringat sesuatu dan riak muncul di mata naganya yang berat dan mendung. Namun pada saat ini cahaya darah yang menyilaukan dari bola naga kekacauan tampaknya diganggu oleh kekuatan khusus dan tiba-tiba berubah dari cahaya darah yang aneh menjadi cahaya biru dengan sedikit guntur dalam sekejap. Itu adalah cahaya guntur ilahi Dongsun dari Yimu Qinglong. Hei, lampu darah itu sudah berubah. Warnanya hijau, berubah menjadi hijau, sehijau saudara keempatku. Itu adalah guntur ilahi Dongsun hijau, keahlian saudara keempat. Kakak keenam, tidak ada yang salah dengan anak kecil itu. Dia adalah anak kakak keempat. Bola naga kekacauan tidak mungkin salah. Warna ini benar, kakak keempat berwarna hijau, jadi keturunannya pasti berwarna hijau juga. Bagaimana bisa ada warna merah? Sepertinya dia tidak dibiarkan. Petik 2. Beberapa leluhur naga mulai berdiskusi satu sama lain. Namun, arah diskusinya jelas agak melenceng. Naga hijau kayu yi. Aku adalah naga biru, bukan naga hijau, tahukah kamu itu? Meskipun warnanya sama, deskripsinya berbeda. Yimu Qinglong yang tua dan lemah yang selama ini diam akhirnya membuka matanya perlahan saat ini dan batuk, menyela pertengkaran itu. Leluhur ini tahu bahwa anak itu berasal dari garis keturunan Qinglongku. Jika demikian, aku akan menyuruhmu mengirim seseorang untuk menemukannya. Garis keturunan Azure Dragon telah menghasilkan seorang jenius yang tiada taraf. Leluhur ini berniat untuk melatihnya secara pribadi dan membantunya menjadi orang yang berbakat sehingga dia dapat melayani klan naga di masa depan.
Begitu kata-kata ini diucapkan, nadanya benar-benar ditetapkan. Tunggu saudara keempat, aku punya sesuatu yang lain untuk dikatakan. Naga tulang putih peringkat ke-6 tiba-tiba berbicara menyela lagi dan menarik perhatian. Kenapa Lao Liu, apakah kamu punya pendapat lain? Qinglong leluhur sedikit mengernyit menatap saudara ke-6-nya yang telah menyanyikan lagu yang berbeda dan tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar. Bola naga kekacauan telah bereaksi. Mungkinkah Anda, si tua, masih meragukan bahwa Long Aotian bukan dari garis keturunan naga saya dan Anda masih ingin menghentikannya? Saudara ke-6 jangan terlalu keras kepala. Cilong Giok Putih juga memberikan peringatan. Bukan begitu kakak keempat kakak kelima, kalian salah paham. Kakak ke-6 tidak ingin menghentikan Long Aotian untuk kembali ke klan naga. Sebaliknya, kakak ke-6 sangat senang bahwa klan naga kita memiliki seorang jenius yang tiada taraf, tetapi Naga tulang putih yang dingin dan licik tersenyum dan berkata bahwa sikapnya telah berubah dari sebelumnya, tetapi gaya lukisannya tiba-tiba berubah. Tapi bagaimana dengan pisau terbang pembunuh abadi? Long Aotian hanyalah seorang demigod, untuk apa dia membutuhkan senjata suci? Mungkinkah dia ingin melintasi dua alam dan membunuh seorang suci? dengan tingkat kultivasinya, dia hampir tidak dapat mengaktifkan senjata ilahi tingkat atas. Paling buruk, senjata semi suci sudah cukup. Senjata suci pembunuh tingkat atas di tangannya tampak sedikit terlalu boros dan tidak dapat mengeluarkan efek sebenarnya. Selain sebelum itu ketika pengadilan abadi dan pengadilan iblis menyerang semua orang berkontribusi, saya saudaramu dipukul oleh Bai Zai dari pengadilan iblis dan tubuh suciku rusak. Pada saat ini naga tulang putih akhirnya mengungkapkan tujuan utamanya. Jelas dia iri dengan pisau terbang pembantai abadi di tangan Long Aotian. Kamu hanyalah setengah dewa, mengapa kamu membutuhkan senjata suci? Dapatkan saja senjata ilahi sebagai gantinya. Tentu saja senjata suci harus digunakan oleh seseorang dari alam suci. Pada akhirnya, ini semua tentang kepentingan. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Patriark Qinglong menjadi gelap. Sama seperti naga tulang putih yang sebelumnya menargetkan Long Aotian agar lebih mudah merebut pisau terbang pembunuh abadi, alasan ia melindungi Long Aotian dan mengakui garis keturunan Azure Dragon-nya tentu saja juga untuk pisau terbang pembunuh abadi. Setelah Long Aotian mengakui leluhurnya, leluhur itu berbicara dan sulit bagi generasi muda untuk menolak. Dia harus dengan patuh mempersembahkan artefak suci dan mendengarkan ajaran leluhur. Pada tingkat ini meskipun garis keturunan penting, kepentingan bahkan lebih penting. Meskipun klan naga tampaknya harmonis, 8 cabang diam-diam saling bertarung satu sama lain, masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Pisau terbang pembunuh abadi siapa yang tidak menginginkan senjata suci terbaik yang dapat membunuh orang suci ini? Saya pikir apa yang dikatakan kakak ke-6 itu benar. Meninggalkan senjata suci terbaik pisau terbang pembunuh abadi ini di tangan seorang junior setengah dewa adalah bencana. Meninggalkannya di tangan kita adalah keputusan yang paling bijaksana dan hati-hati untuk negara. Saya juga setuju dengan pendapat saudara ke-6. Petik 2. Dalam sekejap, leluhur naga yang baru saja berdiskusi apakah Long Aotian memiliki darah naga tiba-tiba mulai membahas kepemilikan pisau terbang pembunuh abadi di tangannya. Dalam hal keuntungan, bahkan orang suci pun bisa menjadi sedikit vulgar. Adapun apakah Long Aotian bersedia menyerahkan pisau terbang pembunuh abadi, itu tidak penting bagi mereka. Hanya naga leluhur kuno, pemimpin itu diam-diam menyingkirkan bola naga kekacauan tanpa berkata apa-apa, alisnya berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Domain darah gelap. Darah naga jahat yang gelisah di tubuh Chen Beiyuan mulai tenang dan cahaya suci di matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya aneh seolah-olah dia melihat beberapa gambar. Kan gua darah dan kayu terlahir kembali ubah kemalangan menjadi keberuntungan. Malapetaka ini sudah berakhir. Ekspresinya dipenuhi dengan sedikit keterkejutan dan trans dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh dadanya seolah-olah dia masih bisa merasakan panasnya darah naga di tubuhnya. Kupikir sampul Long Aotian akan segera terbongkar tapi aku tidak menyangka dia masih bisa lolos begitu saja. Aku tidak menyangka bahwa pada saat kritis sari darah Anu membantuku untuk bertahan hidup. Meskipun alasannya tidak jelas, itu pasti terkait dengan garis keturunan Anu. Jika saya tidak salah, Anu memiliki asal-usul yang luar biasa. Salah satu orang tuanya kemungkinan besar adalah putra ke-9 dari leluhur naga, naga jahat bawaan yang dianggap tabu oleh klan naga. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Anu dan yang lainnya sekarang. Saya tidak tahu apakah mereka sudah melahirkan. Alam manusia kuil naga Pulau Wanlong. Seekor naga raksasa yang samar-samar memancarkan kekuatan dewa sejati berwarna merah tua yang sangat besar dengan wajah yang menakutkan dan sedikit pancaran keibuan. Sebuah botol susu tergantung di sudut mulutnya. Ia meringkuk nyenyak tertidur lelap. Dan di dalam tubuh naganya yang melingkar dan melingkar ada telur naga merah misterius yang ternoda lendir yang sedikit bergetar. Bab 587 Bencana Terlarang.
Kuil naga. Sedot, sedot, sedot. Naga Anu yang besar dan konyol yang sedang tidur nyenyak sepertinya tidak menyadari getaran telur naga di tangannya. Dia mengisap botol itu dalam tidurnya. Sebelum pergi, seorang pria tertentu dengan sengaja meninggalkan banyak cairan spiritual langit dan bumi sebagai tonik khusus untuknya untuk menyehatkan tubuhnya. Di dalam botol yang tampak kecil itu, ada dunia rahasia yang berisi sejumlah cairan spiritual langit dan bumi yang mematikan. Meskipun Anu telah menghisapnya begitu lama, bahkan setelah jangkrik bertelur naga, dia masih belum selesai menghisap semuanya. Mungkin setelah menyerap mutiara naga darah 10.000 tahun, Kaisar Naga Darah hampir dengan mudah menembus ke tingkat dewa sejati, tetapi karena masalah bertelur, dia jatuh ke masa hibernasi yang mengantuk. Tetapi saat dia berhibernasi dari hari ke hari, tekanan naga di tubuhnya melonjak dan menjadi semakin menakutkan seolah-olah segel darah di tubuhnya telah dilepaskan. Aura dosa kuno mulai meresap ke tubuhnya hampir mengembun menjadi aura hukum. Dan tidak diketahui apakah itu karena dia telah diresapi dengan sejumlah besar keberuntungan manusia sehingga dia tidak ditolak oleh alam manusia dan malah tinggal di kuil naga untuk mengerami telur. Aura kultivasi di tubuhnya juga diam-diam semakin kuat. Isap, isap, isap. Ahyuan, ahyuan. Minus. Tempat terlarang yang gelap, tempat yang sangat dalam. Di dalam gua yang mengerikan yang tampak seperti jurang maut, sepasang mata merah darah besar tiba-tiba terbuka memancarkan aura dosa yang mengerikan seolah-olah itu adalah keberadaan yang paling mengerikan di dunia. Garis keturunanku belum terputus. Sejak domain darah kegelapan hancur, semakin banyak pemulung berkeliaran mencari berbagai sumber daya. Kau tahu setelah seluruh dunia ini meledak selain kemunculan banyak arwah pendendam, arwah jahat, dan makhluk bencana, ada juga pertemuan yang tak terbayangkan. Di antara miliaran nyawa yang jatuh, ada banyak dewa sejati dan semi suci kerajaan, artefak, dan tubuh mereka bahkan setelah hancur masih memiliki nilai yang cukup besar. Sebelum ada seorang pemulung yang secara tidak sengaja menemukan artefak rusak yang telah kehilangan semangatnya, tetapi masih nyaris tidak dapat mengaktifkan artefak tersebut dan akhirnya menjadi kaya dalam semalam. Ada juga seorang pemulung yang menemukan metode kultivasi tingkat dewa sejati yang menyerahkannya kepada kekuatan asing yang kuat dan akhirnya dapat bergabung dengannya. Dengan begitu banyaknya kasus mendebarkan yang terjadi satu demi satu, bagaimana mungkin makhluk di alam lain di sekitar mereka tidak tergoda? Meskipun ada banyak kasus pembunuhan, perampokan, dan tikaman dari belakang selama periode ini, tetap sulit untuk menekan keserakahan dan keinginan orang-orang. Masih ada arus stabil pemulung yang bergegas menuju tanah kematian ini. Pada saat ini di tepi area luar wilayah darah kegelapan yang hancur, sebuah fragmen kerajaan Tuhan yang hancur melayang di luar wilayah yang memancarkan kekuatan ilahi yang halus. Pada saat ini, sekelompok pemulung sedang menjelajahi dunia kerajaan Tuhan yang rusak membuat suara-suara kacau dari waktu ke waktu. Kelompok pemulung ini adalah Putri Duyung. Suku di belakang mereka tidak terlalu kuat dan yang terkuat hanyalah setengah dewa. Kali ini alasan kami bergegas ke sini adalah untuk mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami bisa mendapatkan artefak atau teknik kultivasi dewa sejati sehingga kami bisa membawa suku kami selangkah lebih maju dan menjadi kekuatan tingkat dewa. Tiba-tiba seorang pemuda tampan dari suku Duyung dengan aura yang agak muda berteriak kaget sambil menggenggam sepotong besi tua hitam yang rusak di tangannya dan berteriak. Aba-aba. Tidak jauh dari sana, seorang manusia ikan berotot yang sangat kuat langsung berubah menjadi bayangan dan muncul di hadapannya. Dia merebut potongan logam hitam itu dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya yang biru tua yang agung. Itu adalah fragmen artefak ilahi. Dan itu adalah fragmen artefak ilahi atribut air tingkat tinggi. Fragmen artefak ini masih mempertahankan beberapa kekuatan ilahi berbasis air. Jika saya dapat memahaminya, itu pasti akan sangat membantu terobosan saya menuju ketuhanan sejati dan peluang terobosan akan sangat meningkat. Swish, swish, swish. Para putri duyung kuat lainnya di sekitar juga tampaknya telah berkumpul bersama dengan wajah penuh kegembiraan. Patriark Agung. Selama pemimpin klan dapat menerobos untuk menjadi dewa sejati, suku duyung kita juga dapat menjadi kekuatan tingkat dewa di masa depan dan menempati dunia kecil. Saat itu, kita tidak perlu lagi menderita perundungan dari suku Elang Hiu. Kita bahkan dapat membalas dendam. Banyak dari orang-orang kita telah mati di tangan mereka sebelumnya. Mendengarkan suara-suara bersemangat di sekelilingnya, wajah dewa setengah manusia duyung itu juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Dewa sejati. Ini adalah keadaan yang selalu diimpikannya. Selama seseorang mencapai tingkat dewa sejati, ia dapat mendirikan kerajaan Tuhan, menikmati kehidupan 1000 tahun, dan menjadi dewa yang mulia. Pada saat itu musuh bebuyutan Putri Duyung, suku Elang Hiu yang selalu menindas mereka, juga akan dapat menghancurkan mereka.
Hahaha, aku tahu itu adalah keputusan yang tepat untuk mempertaruhkan masa depan suku kita dan datang ke wilayah darah kegelapan untuk mencari peluang. Dewa setengah manusia Duyung juga tertawa kegirangan saat ini jelas sudah membayangkan adegan menjadi dewa di masa depan menyapu bersih musuh-musuh lamanya dan memimpin suku Duyung untuk menduduki dunia kecil. Namun pada saat ini dia tidak menyadari bahwa tepat di luar kerajaan Tuhan yang hancur, monster dengan tanduk aneh, senyum aneh di wajahnya, gigi yang menyeringai, dan memancarkan aura bencana, dengan santai memutar kepala Duyung yang kuat yang menjaga bagian luar dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Snap-snap. Darah berceceran. Senyum haus darah yang bersemangat muncul di wajah monster bertanduk kambing dan aura malapetaka dan tabu di tubuhnya menjadi semakin kuat, hampir mengembun menjadi zat. Sepasang mata merah darah gelap menatap lurus ke dunia ilahi di bawah. Hehehe. Ah ah ah. Sungguh hal yang aneh. Ini adalah bencana terlarang monster abadi di tanah terlarang yang gelap. Patriark sudah mati, Patriark sudah mati. Disertai serangkaian jeritan melengking dan suara pembantaian, itu muncul di dunia kerajaan Tuhan yang hancur. Dewa Duyung yang baru saja sangat gembira, para pejuang Duyung lainnya, dan pemuda Duyung yang telah menemukan pecahan artefak semuanya menjadi puing-puing di tanah. Bencana terlarang, iblis bertanduk kambing, merendahkan tubuhnya, meraih kepala Dewa Duyung dan menggerogotinya, dan pecahan artefak yang rusak dengan santai dilemparkan ke mulutnya. Snap-snap. Pada saat ini, suara mendominasi tiba-tiba datang dari belakangnya. Apakah ini bencana terlarang dari tanah terlarang kegelapan? Tanda hubung, bab 588 tuanku. Apakah ini bencana terlarang dari tanah terlarang kegelapan? Di suatu titik, sesosok tubuh berkepala agung mengenakan jubah berbentuk naga dengan wajah menantang mata tajam dan aura mendominasi muncul diam-diam di antara pecahan kerajaan Tuhan memeluk seorang wanita cantik dengan ekor rubah dan melihat bencana terlarang di depannya seperti setan bertanduk kambing dengan minat. Ini adalah pertama kalinya Chen Beiyuan melihat apa yang disebut bencana terlarang. Selama ini dia telah menggunakan panci kaisar manusia untuk menangkap berbagai arwah pendendam dan roh jahat menambahkan batu bata dan ubin ke tim saudara di panci tetapi dia belum pernah menemukan keberadaan bencana terlarang. Dikatakan bahwa monster-monster ini terbentuk dari keinginan kebencian dan pikiran kematian semua makhluk hidup di seluruh domain luar. Bencana terlarang ini adalah mimpi buruk dari ras yang tak terhitung jumlahnya di luar domain. Alasan untuk ini pada akhirnya adalah karena berbagai kemampuan misterius dan sulit dipahami mereka dan kekebalan mereka. Begitu monster-monster ini terbunuh, mereka akan dilahirkan kembali di tanah terlarang kegelapan dan menjadi lebih kuat. Mereka juga akan mengingat orang yang membunuh mereka dan membalas dendam pada mereka dengan gila-gilaan. Tidak ada yang mau memprovokasi monster abadi ini dengan keinginan kuat untuk membalas dendam. Bukannya tidak ada seorang pun yang pernah mencoba memasuki tanah terlarang kegelapan untuk menjelajahi rahasia dan asal-usul di dalamnya, tetapi mereka semua gagal. Di antara mereka bahkan ada insiden orang-orang suci yang jatuh. Dan makhluk-makhluk tertinggi di alam leluhur yang tinggi di atas dan berdiri di puncak dunia luar langit juga sangat tabu tentang tanah terlarang kegelapan seolah-olah ada semacam keberadaan terlarang yang mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, tanah terlarang kegelapan dianggap sebagai tanah terlarang mutlak oleh hampir semua ras di surga dan semua ras tidak mau menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Pada saat ini Chen Beiyuan melihat bencana terlarang di depannya yang persis sama dengan iblis neraka sebelum dia menyeberang dan yang auranya berada pada tingkat dewa sejati dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Entah kenapa pada saat ini dia benar-benar merasakan rasa kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan iblis bertanduk kambing di depannya. Mungkin itu karena dia melihat beberapa makhluk mitos yang familiar. Ya, monster terlarang di tanah terlarang kegelapan tidak memiliki bentuk yang tetap, melainkan berubah dan berevolusi secara acak. Dikatakan bahwa setiap kali mereka menjadi lebih kuat, mereka mengalami metamorfosis, bahkan berubah menjadi penampilan berbagai ras dan makhluk kuat, dan bahkan melahirkan kebijaksanaan. Konon mereka bahkan menangkap makhluk hidup, membawa mereka kembali ke tanah terlarang kegelapan, dan menggunakan metode khusus untuk mengubah mereka menjadi jenis mereka sendiri. 100.000 tahun yang lalu seseorang melihat sosok terlarang yang menakutkan di pinggiran tanah terlarang kegelapan. Sosok itu begitu kuat hingga menghalangi matahari dan langit. Sosok itu tampak seperti makhluk abadi dan kultivasinya telah mencapai alam suci. Tusan Susu memasang tampang serius saat dia menatap lurus ke iblis bertanduk kambing di depannya. Meskipun dia sekarang telah menembus level dewa, dia masih sangat waspada terhadap bencana terlarang tingkat dewa sejati di depannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia dikelilingi oleh pria dengan kekuatan bertarung yang sangat kuat, dia pasti ingin menjauhi iblis bertanduk kambing di depannya.
Benda ini tidak bisa dibunuh dan akan bangkit kembali setelah kematian menjadi lebih kuat dan membalas dengan gila-gilaan seperti sepotong beruang bergetah. Benar-benar tidak perlu mengganggunya. Hehehe. Iblis yang tampak ganas dengan tanduk membungkuk memegangi kepala dewa duyung manusia setengah dewa. Dia perlahan berbalik dan menatap pria dan wanita di belakangnya dengan ekspresi ganas. Sudut mulutnya tiba-tiba merekah hingga telinganya memperlihatkan taring berdarah yang tajam. Sepasang mata hijau dipenuhi dengan kedengkian gila ketika mereka melihat Tusan Susu. Tetapi ketika dia melihat Chen Beiyuan, keganasan di wajahnya membeku seolah-olah dia terpana menatapnya dengan kosong. Kemudian sebuah adegan mengejutkan terungkap di depan Tusan Susu. Iblis bertanduk kambing itu memiringkan kepalanya dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Kebencian di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan hidungnya terus mengendus seolah-olah sedang memastikan sesuatu. Dan pada saat ini Chen Beiyuan juga merasakan bahwa rasa kedekatan yang tidak dapat dijelaskan itu menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, jurang di lubuk jiwa tiba-tiba bergetar sedikit seolah-olah ada reaksi. Mata Chen Beiyuan sedikit berubah. Mungkinkah bencana terlarang di depanku yang terlihat seperti iblis bertanduk kambing ini terkait dengan jurang maut? Atau apakah tanah terlarang kegelapan terhubung ke abis? Swish! Tiba-tiba jejak kekuatan ilahi dari abis muncul dari kedalaman tangannya. Saat iblis bertanduk kambing yang mengerikan itu merasakan kekuatan jurang, wajahnya yang jelek tiba-tiba menjadi menjilat seperti anjing yang bertemu dengan tuannya. Ia menerkam langsung ke arah Chen Beiyuan, berlutut, mengangkat kepala dewa duyung di tangannya, dan mengeluarkan suara yang tidak jelas. Tuanku. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Tusan Susu. Bencana terlarang tingkat dewa sejati sebenarnya bernama Chen Beiyuan tuanku. Bukannya tidak ada yang mencoba menjinakkan atau mengendalikan bencana terlarang ini untuk digunakan sendiri, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Bencana tabu itu hampir tidak memiliki rasa takut dan begitu mereka menghadapi bahaya yang tidak terkendali, mereka akan memilih bunuh diri tanpa ragu-ragu. Sejak kemunculan tanah terlarang kegelapan, belum pernah ada kasus bencana terlarang yang dijinakkan. Rekan Taois Chen memang memanggilmu tuanku. Tusan Susu menatap pria misterius di depannya dengan heran. Seolah-olah dia diselimuti kabut tak berujung yang membuatnya mustahil untuk melihat wajah aslinya. Aku mendengarnya. Chen Beiyuan mengangguk dengan tenang tetapi hatinya sekali lagi dipenuhi dengan gelombang turbulen. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan membelai kepala iblis bertanduk kambing yang sangat keras di depannya. Gelombang di matanya hampir mustahil untuk ditenangkan. Pada saat ini dia yakin bahwa tanah terlarang kegelapan dan apa yang disebut bencana terlarang terkait erat dengan abis. Pada saat yang sama untuk beberapa alasan dia merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan pada saat ini seolah-olah perasaan takdir melonjak dari hatinya seolah membimbingnya ke arah tertentu. Seolah-olah arah itu berisi apa yang dia inginkan. Pada saat ini iblis bertanduk kambing tiba-tiba berteriak dengan gembira menari dan memberi isyarat mengulurkan tangannya menunjuk ke arah utara dan kemudian dengan hati-hati menggenggam tangan Chen Beiyuan. Kamu ingin membawaku ke tempat-tempat terlarang yang gelap. Setan bertanduk kambing itu mengangguk dengan serius seolah-olah dia bisa mengerti kata-kata manusia. Chen Beiyuan menyipitkan matanya. Tusan Susu di sampingnya tiba-tiba menjadi cemas dan ingin menghentikannya. Tidak, tanah terlarang kegelapan adalah area terlarang bagi makhluk hidup. Begitu kamu mendekat, bahkan seorang suci pun bisa binasa. Kamu sama sekali tidak boleh. Sebelum dia selesai, Chen Beiyuan tiba-tiba menutup mulutnya, lalu melambaikan tangannya untuk memasukkan iblis bertanduk kambing di depannya ke dalam lengan bajunya dan melihat keluar tiba-tiba. Seseorang datang. Boom. Tekanan kuat yang hampir seperti orang suci tiba-tiba turun. Bab 589 Serangan Semi-Sein. Boom. Aura yang luas dan kuat hampir seperti aura seorang suci tiba-tiba turun dan langsung mengunci Chen Lao Mo dan yang lainnya di dunia pecahan kerajaan Tuhan. Sebuah suara gembira dan bersemangat tiba-tiba datang dari kejauhan membawa serta cahaya suci semi-suci yang luas yang hampir menyapu seluruh alam yang hancur. Hahaha Long Aotian, kamu benar-benar muncul. Seperti yang diharapkan, leluhur benar. Kamu pasti akan muncul di sini lagi. Bahkan jika kamu berasal dari klan naga, kamu harus membayar harga karena membunuh putra klan Roh Kudus. Ikuti aku kembali ke alam Roh Kudus dan biarkan leluhur menangani masalah ini. Cahaya suci 5 warna yang kuat meledak dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menggapai kerajaan Tuhan untuk merebut dunia. Kerajaan dunia Tuhan. Orang suci semi dari klan Roh Kudus. Aku tidak menyangka leluhur klan Roh Kudus benar-benar memiliki rencana cadangan. Dia mengatur seorang semi-sein untuk menunggu di sini. Sepertinya dia sangat membenciku. Meskipun para semi-sein belum memahami hukum, mereka sudah mulai memadatkan tubuh semi-sein. Mereka menjadi kebal terhadap sebagian besar seni ilahi dan hampir dapat menghancurkan dewa sejati puncak. Kekuatan seperti itu jauh lebih kuat dari Jiang Daohuang.
Mata Chen Beiyuan tetap tidak berubah dan tidak ada kepanikan di matanya saat dia melihat fragmen kerajaan Tuhan yang dengan cepat diuraikan oleh cahaya suci yang mengerikan. Jika itu terjadi ketika dia baru saja meninggalkan domain, seorang semi orang suci mungkin akan cukup menindasnya atau bahkan menyebabkan masalah yang cukup besar baginya. Namun, pada saat ini baginya yang telah mengembangkan buku sihir terlarang dan naik ke tingkat suci serta memiliki banyak senjata suci dan semi suci, itu memang bukan masalah besar. Desir. Mangkuk Buddha emas ungu tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya dan menghalangi di depannya. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana dan berubah menjadi Buddha raksasa yang luas dan tak terbatas. Artefak semi suci mangkuk emas ungu. Tanda hubung. Suara apa tadi? Long Aotian muncul. Long Aotian benar-benar muncul. Apakah dia Long Aotian yang memiliki hadiah untuk senjata sucinya dan memiliki pisau terbang pembunuh dewa? Dia bahkan tidak pergi jauh dan benar-benar menyelinap kembali ke wilayah darah kegelapan. Betapa beraninya. Hahaha, aku akan menjadi kaya itu adalah mangsa yang bernilai banyak artefak suci. Jika aku bisa menangkapnya, aku khawatir aku bisa menyelamatkan jutaan tahun pelatihan keras. Tunggu, aura itu adalah aura seorang semi suci tetua ke-6 dari klan Roh Kudus Saint Daoxiang, seorang veteran semi suci. Petik. Dalam sekejap, gelombang besar muncul di seluruh bagian wilayah darah gelap yang hancur dan aura yang kuat langsung terganggu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa belum lama ini Long Aotian yang seorang diri mengatur penghancuran alam darah kegelapan yang menyebabkan pemusnahan miliaran roh kudus. Munculnya dua kekuatan leluhur atas klan naga dan konflik antara orang suci dan yang telah menghilang tanpa jejak akan benar-benar muncul kembali dengan tenang. Di antara tokoh-tokoh kuat yang cemas ini, sebenarnya ada beberapa makhluk kuat di puncak tingkat dewa sejati dan semi suci. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah naga semi suci yang memancarkan aura liar. Swish. Dalam sekejap, pikiran ilahi menyapu ke kejauhan untuk memeriksa situasinya dan kemudian mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Aku melihat telapak tangan suci berwarna-warni besar dengan niat membunuh menyapu ke arah pecahan kerajaan Tuhan yang sebagian besar hancur. Cahaya yang terpancar dari telapak tangan itu seperti badai dahsyat yang dengan cepat menguraikannya. Kerajaan ilahi yang hancur itu langsung mengungkapkan sosok yang mendominasi dengan kepala agung mengenakan jubah ilahi berbentuk naga dan memeluk sosok yang memukau. Boom. Amitabha. Pada saat ini, cahaya emas ungu tiba-tiba muncul dan kemudian cahaya Buddha bersinar di mana-mana, mengembun menjadi Buddha raksasa ilusi yang langsung menghalangi telapak tangan raksasa berwarna-warni. Senjata semi suci dari para kultivator Buddha. Pendekar setengah suci dari klan Roh Kudus yang tampak seperti lelaki tua yang suram tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika dia melihat Buddha raksasa ilusi muncul. Seperti yang diharapkan, rumor itu benar. Pewaris sejati Lingsan Jangkrik Emas benar-benar menderita kerugian besar di tanganmu dan kau bahkan mencuri artefak semi sakral darinya. Namun aku juga memiliki senjata semi sakral. Dia tiba-tiba mencibir dan roda cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul dari udara tipis di tangannya. Kemudian berputar dengan cepat memadatkan 5 elemen cahaya yang meledak dengan aura yang kuat dan menyapu ke arah Buddha raksasa di depannya. Artefak semi suci roda cahaya suci 5 elemen. Boom. Di bawah bombardir roda cahaya suci 5 elemen dan telapak suci raksasa, Buddha raksasa yang tampak tidak bisa dihancurkan juga sedikit bergetar dan tubuh Buddha raksasa itu mulai menunjukkan retakan kecil. Namun Seng Daoxiang tidak merasakan sedikit pun kegembiraan ketika melihat pemandangan ini, sebaliknya matanya menjadi sangat suram. Kekuatan pertahanan mangkuk emas ungu kultivator Buddha ini terlalu mengerikan seperti tempurung kura-kura raksasa, aku khawatir akan sulit untuk menyerang untuk sementara waktu. Kamu pikir kamu siapa, dasar bajingan tua? Sebuah suara menantang dan angkuh tiba-tiba terdengar. Swish. Pada saat ini, cahaya gelap dan suram tiba-tiba keluar dari belakang Buddha raksasa dan menyapu ke arahnya dengan tekanan yang mengerikan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah spanduk hitam besar. Panji Kaisar Manusia sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya dan tubuhnya lebih halus dengan lebih banyak pola aneh di atasnya. Tidak ada lagi suara lolongan hantu dari masa lalu, tetapi malah memiliki makna yang lebih suci. Pada saat yang sama, ia juga memancarkan aura artefak semi suci. Selama periode ini, Panji Kaisar Manusia telah menyerap lebih dari 1 miliar arwah pendendam yang mendemonisasi mereka dan mengubahnya menjadi iblis di dalam Panji. Di antara mereka, tidak kurang dari 10 arwah pendendam tingkat dewa sejati. Tingkat Panji Kaisar Manusia, harta karun jahat dengan potensi tak terbatas, telah mencapai tingkat senjata semi suci dalam satu gerakan, menjadi senjata semi suci ketiga di tangan Chen. Bang! Panji hitam besar tiba-tiba terbuka dan kabut gelap yang mengerikan langsung menyapu seluruh alam yang rusak.
Cahaya hitam aneh tiba-tiba meledak dan mengunci Seng Daoxiang dengan kecepatan yang sangat mengerikan sehingga dia pun tidak bisa bereaksi. Swish! Dalam sekejap, tubuh setengah orang suci dari klan Roh Kudus ini membeku di tempat dan dia merasa seolah-olah jiwanya akan tersedot keluar. Tidak baik. Ekspresi Seng Daoxiang tiba-tiba sedikit berubah. Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di tubuhnya lagi dan dia dengan panik melawan cahaya hitam aneh itu. Saat berikutnya ratusan juta iblis mengerikan tiba-tiba terbang keluar dari panji hitam pekat sambil melolong liar dan putus asa dan bergegas ke arahnya. Pemimpin iblis itu secara mengejutkan adalah leluhur keluarga Jiang. Bab 590 Pengejaran oleh 4 semi orang suci. Melihat miliaran iblis menyapu masuk menutupi langit dan matahari, Holy Daosang tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ketika jumlahnya mencapai tingkat yang mengerikan, bahkan semut pun dapat menggigit binatang buas raksasa hingga mati, belum lagi ada individu yang menakutkan di antara semut-semut ini. Di antara iblis-iblis di panji itu, ada banyak budak iblis di panji di tingkat dewa sejati dan bahkan budak iblis yang menakutkan di puncak dewa sejati. Di antara mereka, orang yang paling dikenal Seng Daoxiang adalah Jiang Daohuang, seorang pengkhianat manusia di puncak tingkat dewa sejati. Selain itu dewa sejati dari suku Changmang, suku Xuan Yao, dan suku Guangxi. Dia bahkan melihat putra suci klan Roh Kudus, Sekte Dao Suci. Namun mereka semua tampak seperti hantu tanpa kepala pada saat ini. Hahaha. 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 Tawa yang menakutkan tiba-tiba bergema di telinganya membawa aura teror menyeramkan yang hampir menjerumuskan jiwa Seng Daoxiang ke dalam keputusasaan. Tidak baik. Tubuh Roh Kudus. Cederanya Holy Dao segera menstimulasi tubuh setengah sucinya dan tiba-tiba tanda-tanda hukum yang memancarkan cahaya menyilaukan muncul di tubuhnya, hampir mengubahnya menjadi dewa suci yang mempesona. Meskipun dia sebagai seorang semi suci belum memadatkan hukum dan tubuh sucinya sendiri, dia sudah memiliki tanda hukum di tubuhnya yang membuatnya kebal terhadap sebagian besar kerusakan dari seni ilahi. Serangan apapun yang tidak mencapai tingkat hukum akan dipaksa untuk melemah. Ini hampir setara dengan armor kebal sihir. Namun, dia masih meremehkan teror panji kaisar manusia. Boom! Seng Daoxiang, seorang semi Saint yang kuat dari klan Roh Kudus, langsung dikelilingi oleh aliran setan yang tak berujung. Mereka menyerangnya dengan gila dan tanpa ampun. Sebagian besar tubuh semi Saint-nya digigit di tempat dan gumpalan energi hitam menyebar dengan gila ke seluruh tubuhnya. Seng Daoxiang tidak pernah bermimpi bahwa Long Aotian akan begitu menakutkan dan bahwa dia memiliki senjata semi suci yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Setelah hanya kurang dari 2 putaran pertempuran, dia dipaksa ke dalam situasi putus asa. Tidak. Boom! Tepat ketika dia hendak menyingkirkan setengah orang suci dari klan Roh Kudus ini, Chen Beiyuan tiba-tiba merasakan ancaman yang tidak dapat dijelaskan datang. Aura mayat yang mengerikan tiba-tiba muncul entah dari mana dan kemudian cakar mayat hitam dan ungu yang aneh tiba-tiba menyerang dari belakang dan cakar tajam itu mengeluarkan gas beracun yang berbau busuk. Kematian pengadilan. Tiba-tiba matanya menjadi tajam dengan sedikit rasa dingin di dalamnya. Permukaan tangan kanannya berubah menjadi cakar naga hijau tetapi diam-diam dia mensimulasikan transformasi naga berdarah dan tubuh dewa kuno. Dengan berkat kekuatan bawaan dari dua ras kuno dia bergegas menuju satu sama lain. Boom! Kedua cakar bertabrakan dan kekuatan mengerikan yang murni dan sombong langsung meletus menghancurkan kehampaan dan menyebabkan turbulensi spasial yang mengerikan. Alam rusak yang sudah tidak stabil mulai bergetar hebat membunuh banyak pemulung di tempat. Jepret! Cakar mayat ungu tiba-tiba meledak dan langsung hancur. Orang yang menyerang tiba-tiba terkejut dan kemudian ditolak. Itu adalah klan mayat yang memancarkan dendam ungu, memiliki tubuh ungu, wajah hijau, dan taring, sangat jelek dan kulitnya retak. Orang yang datang ternyata adalah seorang semi-saint lagi. Dan dia adalah setengah saint dari klan mayat. Klan mayat juga merupakan salah satu kekuatan tingkat suci di surga dan semua alam dan kekuatannya juga termasuk yang teratas di antara kekuatan tingkat suci. Dikatakan bahwa leluhur klan mayatnya telah memperoleh kemampuan untuk mencapai tingkat leluhur. Hehehe naga muda, kau benar-benar punya beberapa trik dan kekuatan kasar. Aku benar-benar meremehkanmu, serahkan labu pembunuh abadi dengan patuh. Demi klan naga, aku tidak akan membunuhmu. Setengah orang suci dari klan mayat tertawa aneh dan tangan kanannya yang hancur meledak tumbuh dengan hebat dalam sekejap dan kembali ke bentuk aslinya. Kemampuan pemulihan mengerikan dari klan mayat sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. Zombie. Chen Beiyuan menyipitkan matanya dan melihat tanda darah hitam di tangannya yang jelas-jelas diracun. Meskipun lawannya menderita kerugian besar dalam serangan sebelumnya, dia juga menderita kerugian kecil. Dia merasakan ancaman dari setengah suci dari klan mayat di depannya yang jauh lebih kuat daripada setengah suci dari klan roh suci.
Ini adalah monster yang menakutkan yang tubuh fisiknya tidak lebih lemah darinya dan kemampuan pemulihannya bahkan sedikit lebih baik darinya. Ini adalah mayat iblis berlapis baja ungu, seorang semi suci terkenal di dalam klan mayat. Dikatakan bahwa burung hantu ini memiliki catatan mengerikan dalam membantai banyak semi suci. Tubuhnya sendiri bahkan lebih menakutkan daripada senjata suci. Rekan Taoist Chen, berhati-hatilah. Tusan susu dalam pelukannya tidak bergerak di permukaan, tetapi dia menggunakan telepati untuk dengan cepat memberitahu Chen Beiyuan tentang identitas dan catatan pertempuran orang yang datang. Anak muda dari klan naga, kamu membunuh Sein dari klan rubah iblis surgawiku dan menangkap keturunan klan rubahku, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Swos. Sosok cantik dan montok yang memancarkan aroma ranum dan mengenakan jubah merah muda tiba-tiba muncul. Ini adalah semi orang suci lainnya. HMPH berisik sekali. Kapan giliran ras rendahan kalian untuk menindas generasi muda klan nagaku? Keponakanku Aotian, aku adalah tetua ketujuh dari garis keturunan naga tulang putih. Aku datang untuk membawamu kembali ke klan atas nama leluhur. Serahkanlah pisau terbang pemenggal abadi kepadaku dan aku akan menyimpannya untukmu terlebih dahulu. Raungan. Seekor naga raksasa yang ditutupi tulang putih dan memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul dari kejauhan, otot-ototnya menonjol dan kulitnya kasar memancarkan raungan yang menyeramkan. Orang yang datang sebenarnya adalah setengah suci dari klan naga. Matanya tampak lembut tetapi mereka hampir tidak dapat menyembunyikan sedikit pun kekejaman dan kegembiraan. Hahaha, aku tidak menyangka keberuntungannya begitu baik sehingga benar-benar menangkap iblis kecil ini. Melihat penampilan Sein semi klan naga, mayat iblis jubah ungu, dan Sein semi klan rubah sedikit mengernyit, saling memandang, dan langsung mencapai aliansi diam-diam. Swish. Pada saat ini, cahaya keemasan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari kejauhan. Seng Daoxiang dengan tegas membuang sebagian besar tubuhnya dan menghancurkan diri sendiri. Hanya setengah dari tubuh dan kepalanya yang tersisa dan dia bergegas keluar dari kepungan panci kaisar manusia sambil membawa roda cahaya suci 5 elemen. Seng Daoxiang yang tampak sengsara menatap Long Aotian dengan kebencian dan niat membunuh di matanya hampir meluap. Long Aotian. Aku ingin membunuhmu. Melihat bahwa Seng Daoxiang benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan sebagian besar tubuhnya untuk menghindari pukulan fatal, Chen Beiyuan merasa sedikit menyesal tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seorang veteran semi suci dengan banyak kartu tersembunyi tetapi tidak mudah untuk dibunuh. Ada 3 semi suci lainnya dengan niat jahat di sekitarnya, jika itu terjerat akan sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Berita tentang eksposurnya telah menyebar dan ketika saatnya tiba alam suci pasti akan turun. Sepertinya kita harus melakukan penarikan strategis terlebih dahulu. Jika Anda menginginkan pisau terbang pembunuh abadi, saya khawatir Anda akan memiliki umur untuk menikmatinya tetapi tidak memiliki umur untuk menggunakannya. Chen Beiyuan mencibir dan tiba-tiba labu merah darah muncul di tangannya yang dia lempar ke arah para semi santo. Harap balikan labu harta karun. Menggali alur. Mayat iblis jubah ungu suku rubah semi suci Qionglong dan Luka Dao suci yang tadinya begitu arogan langsung ketakutan saat melihat labu berwarna darah mereka dengan cepat berhenti mengisi tubuh mereka memancarkan sinar cahaya semi suci saat mereka mundur ke belakang karena takut mereka akan menjadi yang pertama bergegas maju dan dipukul oleh pedang abadi. Bab 591 jejak yang terekspos arus bawah melonjak. Bukannya para semi suci itu penakut, hanya saja reputasi senjata suci pembunuh Flying Knife of Immortal Slaying terlalu grongkih. Jumlah alam suci yang mati di tangan senjata pembunuh suci ini pasti tidak dalam 2 digit. 1 juta tahun yang lalu, senjata ini diakui sebagai senjata suci pembunuh nomor 1 setelah senjata leluhur. Bahkan dengan wilayah dan kekuatan Long Aotian, sulit untuk melepaskan kekuatan pedang terbang pembunuh abadi dan bahkan lebih sulit untuk menggunakannya berkali-kali. Tetapi tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang bergegas ke depan dan mengambil kesalahan orang lain. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dikeluarkan Long Aotian dari senjata pembunuh suci ini. Bahkan jika hanya 10, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Jika terjadi kesalahan, aku mungkin mati sebelum aku menyelesaikan misiku. Jadi pada saat ini mereka tidak lagi memiliki kesombongan orang kuat setengah suci dan hanya dalam keadaan penghinaan dan keburukan. Baru saja dia memanggilku keponakan dan dia berteriak paling keras. Naga terkeras, bukan naga setengah suci, tidak diragukan lagi berlari paling cepat saat ini. Tubuh naga tulang putih yang melesat lurus ke arahnya melakukan putaran naga tulang terbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Bang! Ekor naga tulang putih tebal itu mengenai Seng Dao yang paling lambat dan terluka parah dan mencambuknya ke depan ingin menjadi kambing hitam dan membantu menghalangi serangan. Naga abadi roh suci yang mematikan prinsip ini masih mengetahuinya. Cedera jalan suci. Sial. Kenapa hanya aku yang terluka?
Aku baru saja dipukul berkali-kali dan sekarang aku dipukul lagi. Semua orang memperlakukannya seperti gasing dan ketika mereka ingin mencambuknya, mereka langsung mencambuknya. C. Setiap hal baik dari klan naga. Bang. Labu berdarah itu menghantam wajahnya dan kemudian langsung meledak dan bau panas dan busuk segera menyerbu hidungnya. Tanda. Seng Daoxiang yang sudah bersiap untuk menerima pukulan tiba-tiba berdiri di sana dengan linglung. 3 orang suci kuat yang melarikan diri dengan panik di belakang tiba-tiba berhenti pada saat ini menatap kosong labu darah yang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kepingan. Otak mereka hampir terasa seperti akan meledak. C. Pisau terbang pembunuh abadi itu palsu. Sialan bajingan kecil ini telah menipu kita semua. Mayat iblis berpakaian ungu setengah suci dari klan mayat adalah yang pertama kehilangan ketenangannya, matanya merah, dan dia gemetar karena marah dan bernapas dengan cepat. Mayat itu awalnya tak bernyawa tetapi sekarang penuh dengan kehidupan. Seorang semi-saint yang kuat benar-benar ketakutan seperti ini oleh labu mainan, bagaimana dia bisa bertahan hidup di masa depan? Reputasinya yang dulu jahat benar-benar hancur. Setengah suci Qionglong dan setengah suci rubah yang berlari paling cepat dan tampak seperti anjing liar sangat marah hingga gigi mereka gatal dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Elang telah berburu selama ribuan tahun, tetapi akhirnya dipatuk matanya oleh seekor anak ayam. Ini hanyalah tamparan di wajah. Pada saat ini tokoh-tokoh yang telah mendengar berita itu dan bergegas menghampiri dengan jelas melihat beberapa semi-saint terkenal dipermainkan dengan santai dan segera ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Seorang demigod membodohi 4 demigod. Jika ini keluar, saya khawatir banyak orang akan terkejut dalam hitungan menit. Swish. Ketika mereka melihat ke arah Long Aotian, mereka melihat bahwa dia sudah menyingkirkan panci hitam besar itu. Dia kemudian berubah menjadi kunpeng setinggi 1000 kaki yang mencengkram tusan susu dengan cakarnya. Dengan kepakan sayapnya, dia diselimuti oleh badai tak berujung dan menghilang tanpa jejak. Kecepatan berlarinya sangat mulus. Teknik sakral wujud sejati kunpeng. Setelah berubah secara singkat menjadi binatang suci yang dikaitkan dengan angin yang kuat seperti kunpeng, meskipun Chen Beiyuan masih belum dapat mengerahkan kekuatan sejatinya, kecepatannya yang mengerikan begitu menakutkan sehingga bahkan beberapa setengah orang suci pun tertegun. Lari. Mengejar. Bunuh saksi mata itu terlebih dahulu. Melihat bahwa Long Aotian memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu, beberapa orang suci semi yang dipimpin oleh naga tulang putih saling memandang dan kemudian memilih untuk mengejarnya tanpa ragu-ragu. Namun, saat mengejar ketiga semi-saint, mereka semua secara diam-diam melepaskan fluktuasi ilahi yang mengerikan, menyerang para pemulung ke segala arah. Adegan buruk barusan tidak boleh tersebar. Penting untuk membungkam para saksi jika perlu. Para pemulung yang mendengar berita itu musnah sebelum mereka dapat bereaksi tanpa teriakan atau kegilaan sekalipun. Saat beberapa orang suci setengah mengejarnya, yang tersisa di tempat kejadian selain tumpukan anggota badan yang patah adalah Saint Daoxiang yang berdiri di sana dengan bodoh, seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Wajah tua yang agung itu sekarang benar-benar terdistorsi dan menjadi sangat menakutkan. Long Aotian. Tanda pisah. Swish. Sosok bungkuk yang gelap dan misterius tiba-tiba berjalan keluar dari kegelapan sambil memegang buku catatan kecil di tangannya, menulis sesuatu dan bergumam. 4 semi orang suci agung itu sebenarnya dibodohi oleh seorang demigod. Ini adalah sejarah kelam tentang melarikan diri. Jika operasinya dilakukan dengan baik, itu pasti akan menghasilkan banyak uang. Tentu saja, sebagai perbandingan, berita bahwa Aotian Quanzun tiba-tiba muncul di wilayah darah kegelapan jelas lebih berharga. Namun jika keempat pecundang itu mengejar orang, mereka pasti akan mengguncang orang. Kita harus menjualnya dengan cepat, jika tidak, itu akan kehilangan ketepatwaktuannya. Jika seseorang melihat sosok gelap dan aneh ini pada saat ini, mereka akan terkejut menemukan bahwa orang ini adalah anggota klan Tianji yang sangat misterius di antara berbagai klan di luar domain. Hal favorit kelompok etnis khusus ini adalah menjual semua jenis informasi intelijen. Konon katanya dia bahkan berani menjual informasi tentang kekuatan leluhur. Tepat ketika beberapa semi-santo mengejar Long Aotian. Berita tentang Long Aotian yang muncul di domain darah kegelapan yang hancur juga mulai menyebar dengan cepat di luar domain melalui berbagai saluran. Dalam sekejap seluruh dunia luar terguncang dan arus bawah melonjak. Sial, bagaimana bisa anak ini begitu cepat, bahkan dengan kekuatan penuh dari kami para semi orang suci pun sulit bagi kami untuk mengejarnya. Tunggu, itu tidak mungkin teknik suci legendaris itu kan? Itu adalah teknik eksklusif seorang suci, bagaimana bisa seorang demigod seperti dia menggunakannya? Sialan, bocah kecil ini mungkin mengejek kita. Petik 2. Keempat semi orang suci Qionglong mayat iblis lapis baja ungu Seng Daoxiang dan semi orang suci klan rubah masing-masing menampilkan kekuatan magis mereka dan melepaskan teknik pelarian mereka yang kuat, tetapi mereka selalu hanya sejauh rambut dari sosok kunpeng di depan mereka. Mereka sangat marah sehingga kepala mereka akan meledak.
Setiap kali mereka akan menyusul pihak lain tiba-tiba akan mempercepat dan meninggalkan jarak yang besar di belakang. Kamu sedang mengajak anjing jalan-jalan di sini. Selanjutnya saatnya untuk mulai mengisi lubang. Bab 592 melangkah maju selangkah demi selangkah memasuki situasi putus asa. Aku hanya tidak percaya bahwa dewa seperti dia dapat memiliki kekuatan tak terbatas seperti itu, kejar dia. Seni suci Kunpeng ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimanipulasi oleh dewa seperti dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah menangkapnya, Saint ini pasti akan menguliti dan mengurat tendonnya dan menggunakan arwahnya untuk memurnikan minyak lampu dan membuat lampu jiwa. Selain pisau terbang penebas abadi, seni suci Kunpeng yang diperlihatkan anak ini pasti luar biasa. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan menggunakan metode pemurnian jiwa untuk memperluas salinan dari otaknya. Beberapa prajurit semi suci yang telah ditipu dengan parah sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Tekanan darah mereka melonjak dan mereka hampir mengalami pendarahan otak di tempat. Tidak ada cara lain. Pertama, dia sangat ketakutan setengah mati oleh pisau terbang pembunuh abadi palsu yang sangat jelek, dan kemudian dia diperlakukan seperti anjing. Bahkan jika dia memiliki karakter terbaik, dia tidak akan bisa menahan diri. Terlebih lagi, keempat orang ini tidak memiliki kepribadian yang baik. Namun, apa yang tidak diketahui oleh setengah Saint Qianglong, mayat iblis berlapis baja ungu, setengah Saint rubah iblis surgawi, setengah Saint klan roh kudus, dan yang lainnya saat ini adalah bahwa Chen Beiyuan sebenarnya tidak mempermainkan mereka. Konsumsi energi dari seni sakral peningkatan kecepatan, seni sakral Kunpeng, benar-benar sangat besar. Jika saja peningkatan kodeks terlarang abisal ke kodeks sihir tingkat sakral tidak meningkatkan kualitas dan jumlah total kekuatan ilahi abisalnya hingga 100 kali lipat, dia tidak akan dapat melakukannya. Tidak mungkin, sebagai seorang demigod belaka, kesenjangan antara dia dan para suci dalam menggunakan seni sakral terlalu besar. Ini seperti meminta anak berusia 8 tahun untuk menjinakkan kuda liar dan membuatnya berderap. Bisakah dia menjinakkannya? Apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kecuali dia berbakat. Namun demikian, bahkan setelah dia berubah menjadi Kunpeng, kekuatan sucinya terkuras dengan sangat cepat. Dia perlu memperlambat dari waktu ke waktu, beristirahat sejenak, dan memulihkan kekuatan sucinya. Kemudian dia akan meledak lagi, melayang ke langit, sayapnya mengepak liar. Ini adalah kombinasi cepat dan lambat, metode berhenti 1 inci. Long Aotian, kamu sudah membuka kedokmu. Orang-orang dari alam ini bergegas masuk dari segala arah, menghalangi semua jalan. Kamu pasti tidak akan bisa mundur. Menyerahlah saja dengan patuh. Keponakanku Aotian, situasinya rumit sekarang. Aku khawatir bahkan tetua ini pun tidak bisa melindungimu sepenuhnya. Kamu tidak akan bisa menggunakan sepenuhnya pisau terbang penebas dewa. Serahkan dulu pisau terbang penebas dewa kepadaku, dan aku akan menggunakan senjata suci untuk melindungimu. Meskipun dia sangat marah hingga giginya gatal, naga tulang putih tingkat semi suci itu masih menggertakkan giginya dan ingin terus membodohi orang dengan menggunakan identitasnya sebagai naga. Menghadapi gonggongan beberapa anjing tua di belakangnya, Chen Beiyuan yang telah berubah menjadi tubuh sejati Kunpeng dan memiliki berkah tanda dao tipe angin dan mencapai kecepatan puncak tidak berniat untuk memperhatikan. Belum lagi hal lain, begitu dia berhenti, para dewa tua di belakangnya pasti akan menggilingnya menjadi debu menjadi abu untuk melampiaskan kebencian mereka. Selain itu, cahaya perak misterius dari Tianji Daofa yang terus melonjak di tubuhnya mengingatkannya bahwa ada bahaya yang lebih mengerikan yang mendekat. Bahaya itu bahkan lebih mengerikan daripada 4 anjing tua di belakangnya. Jelas bahwa orang yang kuat di alam suci akan muncul. Kali ini tidak akan ada Luya kedua yang membantunya. Selanjutnya dia harus menghadapi tekanan Sein secara langsung. Dengan kultivasi seorang demigod, dia melintasi 2 alam dan berhadapan langsung dengan orang suci itu. Ini tidak diragukan lagi mengganggu sebagian besar rencana awalnya. Sejak tiba di luar domain, krisis terbesar akan segera terjadi. Dari awal hingga akhir, tatapannya tertuju pada bayangan gelap besar yang memancarkan tabu di luar domain di depan. Matanya tegas seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Kali ini pasti ada lebih dari 1 orang suci yang datang. Saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi orang suci secara langsung. Anda harus terlebih dahulu menghindari ujungnya dan bersembunyi di tempat yang bahkan para suci pun takut dan tidak berani masuk. Tanah kegelapan terlarang yang memiliki tabu bencana tanpa akhir dan berbahaya bagi semua makhluk hidup tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Penampilan khusus dari tabu bencana dalam bentuk iblis bertanduk kambing juga memberinya sejumlah kepercayaan diri. Long Aotian, serahkan pisau terbang pembunuh abadi. Pada saat ini beberapa dewa sejati yang dibutakan oleh nafsu tiba-tiba muncul di depan mereka mengungkapkan kerajaan mereka dan melepaskan sihir yang kuat menyapu ke arah Kunpeng. Swish swish swish. Chen Beiyuan mengepakkan sayapnya tanpa ekspresi dengan berkat tubuh sejati Kunpeng, bilah angin yang dahsyat dan menakutkan menyapu seketika membunuh semut yang menghalangi jalan paru elangnya terbuka dan menghisap jiwa ke dalam panji kaisar manusia.
Namun karena penundaan ini, kecepatannya menurun tajam dan jarak antara dia dan 4 semi-saint di belakangnya semakin dekat. Pada saat yang sama, banyak sekali semut bergegas datang setelah mendengar berita itu, hampir mempertaruhkan nyawa mereka, dan di antara mereka ada beberapa makhluk tingkat dewa sejati. Rekan Taoist Chen, tolong tinggalkan aku. Aku akan menghancurkan diri sendiri dengan tubuh dewaku dan menyulut beberapa artefak dewa tingkat tinggi dengan jiwa dewaku, menyebabkan badai kejatuhan ilahi. Ini seharusnya bisa menahan mereka sejenak, memberimu waktu. Tusan susu yang tertangkap di cakar elang kunpeng dan bermandikan angin hukum sekarang dapat merasakan napas yang semakin panas dan berat di bawah tubuh besar Chen Beiyuan dan segera menyadari bahwa situasinya mungkin tidak baik. Konsumsi seni suci kunpeng ini benar-benar terlalu besar dan dengan dia sebagai beban. Secercah tekad tiba-tiba muncul di matanya. Baiklah, dalam hidup ini aku telah jatuh ke tangan musuh ini. Biarkan aku menukar jalan ini dengan kesempatan dia untuk bertahan hidup. Ini adalah jejak dari roh sejatiku, tolong lindungi roh sejatiku dan jauhkan dari kehancuran. Ini belum waktunya karena rekan Taoist Tusan telah menemaniku ke alam luar, aku akan melindungimu. Beberapa anjing tua di belakangmu tidak bisa membunuhku. Namun, rekan Taoist Tusan, aku khawatir rencana yang kita buat sebelumnya harus dimajukan. Tanda huk, buang. Jika para pecundang itu bisa menahannya sedikit lebih lama, kita bisa menghentikannya. Melihat bahwa mereka hanya sedikit lagi untuk menyusul Long Aotian, naga tulang putih, mayat iblis lapis baja ungu, rubah iblis surgawi, setengah Saint Seng Daoxiang dan yang lainnya hampir jengkel. Namun pada saat ini Saint rubah surgawi setengah Hu Fengning yang tampak menawan dan dewasa tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Tunggu, arah pelarian anak itu salah. Arah itu adalah tanah kegelapan terlarang. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi 3,5 Saint lainnya berubah drastis. Sialan, anak kecil gila ini ingin bersembunyi di tanah kegelapan terlarang. Itu adalah area terlarang di mana orang suci pun tidak berani masuk dan bisa binasa. Ada beberapa tabu bencana tingkat suci di dalamnya. Mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka dengan masuk. Tidak peduli seberapa bagus pedang terbang pembunuh dewa, aku khawatir aku tidak akan selamat untuk mendapatkannya. Tepat ketika mereka mengira tidak memiliki kesempatan untuk merebut pedang terbang pembunuh dewa, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di depan mereka. Long Aotian yang dikejar dan melarikan diri tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah bercampur sakit. Brengsek, kau menipuku. Bab 593 kegilaan sempurna meledakkan Panji Kaisar. Brengsek, kau menipuku. Teriakan kaget dan marah yang tiba-tiba langsung mengejutkan 4 pria kuat tingkat semi suci yang mengejar di belakangnya. Ketika mereka melihat ke depan, mereka segera melihat pemandangan yang mengejutkan. Tiba-tiba cahaya pedang merah darah menembus dada Kun Peng di depan, meninggalkan luka yang sangat dalam hingga tulangnya terlihat hampir menembus jantung. Serangan mendadak ini hampir mengganggu momentum pelarian Long Aotian dan dia membeku di tempat. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah tusan susu yang dia pegang di cakar elangnya. Kecantikan tiada taraf ini yang selalu berada dalam pelukan Long Aotian dan dicurigai memiliki darah klan rubah iblis surgawi, sebenarnya melancarkan serangan diam-diam pada Long Aotian saat ini. Adegan mendadak ini membuat semua pengejar terpana di tempat dan mereka jelas tidak dapat bereaksi. Long Aotian, kau membunuh orang tuaku, menculikku, dan menghancurkan kepolosanku. Kau menyiksaku dalam segala hal setiap hari. Kau pikir aku tidak akan tahu hanya karena kau menyegel ingatanku dan mengubahku menjadi budak rubahmu? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku sudah lama memulihkan ingatanku. Selama ini aku menahan diri, mencari kesempatan untuk diam-diam menerobos ke alam dewa sejati, semua demi momen hari ini, untuk membunuhmu. Hari ini kau pasti akan mati. Wajah memukau Tusan Susu kini dipenuhi dengan kebencian dan matanya dingin, sementara pedang merah darah di tangannya adalah artefak tingkat tinggi yang baru saja melancarkan serangan diam-diam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Tusan Susu yang awalnya hanya seorang demigod sekarang menunjukkan tingkat kultivasi dewa sejati tingkat menengah. 9 ekor rubah putih salju yang halus dan tebal langsung terlihat di belakangnya. Rubah celestial berekor 9. Pada saat ini, Hu Fengning, setengah suci dari klan rubah iblis surgawi, memiliki secercah di matanya saat dia menatap sosok Tusan Susu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan hadiah sebesar itu kali ini. Awalnya hanya pertarungan untuk pedang terbang pembunuh dewa, tetapi tanpa diduga seorang sesama keturunan dengan potensi menjadi orang suci ditemukan. Dilihat dari penampilan anak itu yang muda dan cantik, usianya mungkin tidak lebih dari 200 tahun. Bahkan di antara klan rubah iblis langit, dia dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Dia jauh lebih mengerikan daripada Saint rubah surgawi sebelumnya. Mereka lebih kuat dari para santa dan putri suci yang dibudidayakan dengan cermat oleh sebagian besar pasukan tingkat santa.
Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa dia memiliki kemauan yang begitu kuat sehingga dia dapat bertahan dan menderita penghinaan setiap saat hanya untuk membalas dendam orang tuanya yang sudah meninggal. Keadaan pikiran dan potensi seperti itu jelas jarang terjadi di kalangan generasi muda. Di masa depan, peluang untuk menjadi seorang suci pasti akan sangat tinggi. Ini hampir menjadi bibit suci masa depan. Sebagai perbandingan, apa yang disebut kepolosan menjadi tidak signifikan. Jika mereka dapat membawanya kembali ke klan dan melatihnya dengan hati-hati, klan rubah iblis langit mungkin akan memiliki satu lagi alam suci yang lahir dan status serta bobot mereka di pengadilan iblis akan semakin ditingkatkan. Para senior, saya telah sangat merusak 5 organ internalnya. Mengingat kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak dapat mempertahankan wujud Kunpeng. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh burung hantu ini. Bangsat, aku ingin kau mati. Long Aotian yang marah langsung melepaskan keadaan tubuh sejati Kunpeng pada saat ini dan langsung berubah menjadi manusia setengah naga dengan kepala yang agung dan mengenakan jubah Dewa Panlong. Matanya merah dan dadanya dipenuhi bekas luka pedang yang dalam, jantungnya yang berdetak terlihat samar-samar. Swish! Cakar naga hijau besar tiba-tiba muncul dan meraih tusan susu dengan kekuatan mengerikan, hampir mengunci kepalanya seolah-olah menghancurkannya. Beraninya kau bahkan jangan berpikir untuk menyakiti generasi muda dari klan kita. Pada saat kritis, ekor rubah merah muda tebal tiba-tiba muncul langsung melilit tusan susu dan menahan cengkeraman Long Aotian dan menyelamatkannya. Jelas bahwa setengah orang suci dari klan rubah, Hu Fengning, telah mengambil tindakan. Melihat seorang jenius berbakat dari klan yang sama, bagaimana mungkin dia duduk diam dan melihatnya binasa? Sekarang sejak kematian Hu Lianyun, generasi muda klan rubah iblis langit hampir tidak memiliki penerus dan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sekarang dengan tusan susu yang jauh lebih unggul dari Hu Lianyun di sini, bagaimana mungkin dia melepaskannya? Selain itu, jika anggota yang lebih muda dari klan yang sama ini memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci hari ini juga akan menjadi kesempatan yang baik. Mulai. Pada saat yang sama, 3 semi-saint lainnya juga menyerang Long Aotian yang terluka parah secara bersamaan. Tidak ada jejak sikap seorang pria kuat dan beberapa hanya ingin mengambil keuntungan dari kelemahannya dan membunuhnya. Long Aotian, kau telah sampai pada hari ini. Setengah suci dari klan Roh Kudus memiliki wajah yang garang. Ketika putra suci dari klan itu jatuh, sebagian besar tubuh sucinya juga hancur dan hampir mati. Kebenciannya begitu besar sehingga dia ingin membunuh Long Aotian. Long Aotian, tetua ini telah memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Salahkan dirimu sendiri karena bukan anggota klan Qionglongku. Naga tulang putih tidak memiliki keraguan pada saat ini. Long Aotian adalah milik garis keturunan Azure Dragon, bukan garis keturunan Qionglong, dan juga seorang bajingan. Sebelum berangkat, leluhur telah diam-diam menginstruksikan kami bahwa tidak masalah apakah Long Aotian hidup atau mati, yang penting adalah Immortal Flying Blade. 8 leluhur naga telah setuju bahwa generasi muda mereka akan pergi mencari Long Aotian. Siapapun yang menemukannya pertama kali akan memiliki pisau terbang pembunuh abadi. Long Aotian, serahkanlah pisau terbang pembunuh dewa dan aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Wajah jelek mayat iblis lapis baja ungu dengan wajah dan taring hijau sangat serakah saat ini. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang suci, tetapi ia kekurangan kesempatan. Jika seseorang bisa mendapatkan pisau terbang pembunuh dewa dan mempersembahkannya kepada leluhur klan mayat, ia pasti akan menerima hadiah dan semoga mencapai kesucian. 3 semi orang suci ini pada saat ini telah bersatu karena kepentingan bersama mereka dan sekarang mereka menganggap Long Aotian sebagai mangsa yang mudah. Dia tampak bertekad untuk menang. Namun pada saat ini mereka tidak menyadari niat membunuh yang mengerikan yang akan mengembun menjadi kenyataan di mata Long Aotian yang dianggap sebagai mangsa di depan mereka. Hanya 3 anjing tua seperti kalian yang berpikir bisa menghentikanku. Kalian semua harus mati. Swish. Chen Beiyuan yang geram melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan panji kaisar manusia, sebuah artefak setengah suci, dan mengarahkannya ke 3 orang suci di depannya. Saat berikutnya tanpa mempertimbangkan risiko menghancurkan artefak setengah suci ini, dia dengan berani meledakkan miliaran jiwa iblis di dalamnya termasuk puluhan jiwa iblis dewa sejati. Panji 10.000 jiwa meledak. Bab 594 terus-menerus membunuh setengah orang suci tiba. Penghancuran diri dewa sejati dapat memicu badai kejatuhan dewa dan menghancurkan dunia kecil dengan miliaran nyawa. Jadi, jika lusinan dewa sejati beberapa dari mereka adalah dewa sejati puncak dan lebih dari 1 miliar jiwa iblis yang penuh dendam semuanya berkumpul dan menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama, betapa mengerikannya kekuatan itu. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang hadir tahu. Bahkan Chen Beiyuan, orang yang terlibat pun tidak jelas tentang hal itu. Namun hal berikutnya yang Anda tahu semua orang tahu.
Panji 10.000 jiwa di tangan Chen Beiyuan tiba-tiba memancarkan cahaya hitam jahat yang aneh, perlahan bergerak ke segala arah. Jiwa-jiwa jahat dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya semua menjerit dalam keputusasaan dan kegilaan, dan kemudian di bawah komando yang tak tertahankan, mereka meledak secara terang-terangan. Boom! Waktu seolah membeku pada saat ini. Seluruh wilayah, ruang dalam radius puluhan juta kilometer, mulai retak dan runtuh. Lubang hitam vakum muncul dari ruang yang tenggelam hampir menelan semua makhluk hidup. Para pengejar yang tak terhitung jumlahnya yang sedang dalam perjalanan langsung ketakutan dan berteriak ketakutan seperti istri muda yang ketakutan oleh burung raksasa yang berharap orang tuanya tidak menumbuhkan 7 atau 8 kaki lagi. 3 semi orang suci yaitu naga kerangka putih, mayat iblis lapis baja ungu, dan Seng Daoxiang yang menyerang dengan gila menjadi tertegun sejenak ketika mereka melihat pemandangan ini dan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Long Aotian benar-benar dengan berani meledakkan semua jiwa di dalam panji raksasa hitam legam, sebuah artefak semi suci. Ini praktis sama dengan menghancurkan artefak semi suci ini. Anda tahu untuk seorang semi orang suci, senjata semi orang suci tidak diragukan lagi sangat penting, hampir seperti kehidupan kedua dan tidak akan digunakan dengan kasar. Alhasil, Long Aotian menggunakan senjata semi sakral itu sebagai senjata pemusnah massal sekali pakai. Siapa yang tahan dengan ini? Yang lebih mengerikan adalah lubang hitam vakum yang tercipta setelah spanduk 10.000 jiwa meledak, menyebabkan tubuh setengah suci mereka yang diresapi dengan tanda hukum Taois dan awalnya kebal terhadap seni ilahi pun bergetar. Jelas lubang hitam vakum itu bisa berbahaya bagi hidup mereka. Gila orang gila ini. 3 semi orang suci memanggil instrumen semi orang suci mereka sendiri tanpa ragu dan menghalangi mereka di depan mereka. Mereka tidak ingin menanggung lubang hitam dengan tubuh daging mereka. Meledak. Sebuah suara dingin dan gila tiba-tiba muncul. Ledakan. Lubang hitam vakum tiba-tiba meledak dan separuh dari domain darah kegelapan yang sudah runtuh langsung meledak menelan banyak sekali semut yang mengejar mereka dan secara kebetulan memicu reaksi berantai. Alam yang telah mengalami beberapa ledakan nuklir lubang hitam sudah tidak stabil dan sekarang ledakan diri lubang hitam yang tiba-tiba langsung menyebabkan keruntuhan ruang. Alam ini seperti selembar kertas yang ditempatkan di ruang tertutup dengan udara yang diekstraksi dan diratakan dengan cepat menjadi terdistorsi. Tekanan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya hampir memampatkan segala sesuatu di seluruh alam menjadi setitik debu. Sial, bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di klan naga? Wajah semi suci klan rubah, Hu Fengning, berubah drastis. Dia menempatkan tusan susu yang diselamatkan di belakangnya dan kemudian dengan cepat memanggil senjata semi suci, pedang api raksasa yang meletus dengan tekanan kuat mencoba menahan tekanan. Seekor naga api yang besar dan kuat tiba-tiba muncul hampir melindungi mereka berdua, tetapi saat berikutnya naga api itu langsung hancur oleh tekanan lubang hitam yang mengerikan dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Puff! Hu Fengning memuntahkan seteguk darah dan langsung diserang. Di belakangnya, tusan susu tampak khawatir, tetapi tatapan khawatirnya melihat ke arah ledakan nuklir lubang hitam. Pergerakan domain darah kegelapan yang tiba-tiba dan besar secara alami tidak dapat disembunyikan dari mata alam sekitarnya yang lain. Lagi pula ledakan sebesar itu bisa dilihat bahkan oleh orang tuli. Dalam sekejap bahkan beberapa binatang buas yang menakutkan yang berkeliaran di sungai Void menjadi khawatir. Tanda huk, pinggiran luar area terlarang yang gelap. Di area terlarang yang diselimuti kegelapan abadi, serangkaian tabu bencana yang tidak menyenangkan tiba-tiba terganggu dan mereka segera mengeluarkan raungan yang dahsyat. Di antara tabu bencana ini, ada banyak makhluk menakutkan di tingkat semi suci dan tingkat dewa sejati puncak. Namun, saat berikutnya bencana terlarang yang mengamuk dengan gila dan menjadi gelisah ini tiba-tiba terdiam seolah-olah mereka menjadi bisu. Boom! Sepasang pupil abu-abu besar tiba-tiba terbuka dalam kegelapan seolah-olah beberapa tabu mengerikan telah terganggu. Dalam kabut gelap yang samar, makhluk besar yang menjulang sampai ke langit dan bumi perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke alam di depan. Tanda pisah. Snap-snap. Retakan mulai muncul pada senjata semi suci cakar iblis Suan Yin seolah-olah tidak tahan terhadap tekanan mengerikan dari penghancuran diri. Saat artefak semi dewa itu rusak, mayat iblis lapis baja ungu memuntahkan seteguk darah dan seluruh auranya menjadi lemah menyebabkan kerusakan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh setengah suci yang tampak seperti mayat kering bahkan lebih retak. Namun demikian, dia masih belum mati. Hahaha, kau benar-benar berpikir bisa membunuhku dengan menghancurkan artefak semi sakral dan sekelompok jiwa yang teraniaya? Betapa bodohnya. Kekuatan penghancuran diri senjata semi sakral itu cukup untuk menghapus dewa rendahan sepertimu sepenuhnya.
Sombong dan bodoh. Ekspresi mayat iblis lapis baja ungu itu tiba-tiba membeku karena dia melihat sosok tinggi dan perkasa mengenakan jubah naga dan dengan kepala agung berjalan ke arahnya di tengah aliran turbulen dari ledakan lubang hitam yang mengerikan di depan. Sosok yang mendominasi itu memancarkan aura seperti jurang maut seperti lubang hitam berbentuk manusia yang menyatu dengan energi dan materi di sekitarnya. Boom! Sosok yang mendominasi perlahan mengangkat tangannya menyerap semua energi di sekitarnya. Sebuah lubang hitam cahaya tiba-tiba meledak dari ujung jarinya dan melesat ke arah dahinya. Ini tidak mungkin. Puff! Kepala mayat iblis lapis baja ungu itu meledak. Cakar iblis Suan Yin bersama dengan mayat dan jiwa dibawa pergi oleh lambaian lengan bajunya. Yang pertama. Long Aotian, kamu menyembunyikan kekuatanmu, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu sebelumnya. Tunggu, apa yang kamu latih sama sekali bukan teknik naga sihir aneh macam apa ini, kamu bahkan bukan naga. Boom! Suara bel yang mengejutkan dan berat tiba-tiba berdering. Boom! Bersamaan dengan raungan putus asa, mayat naga besar dan bola naga tulang dikumpulkan. Kedua. Tanda hubung. Tidak bagus. Mungkin dia merasakan aura berbahaya. Mungkin karena dia dikhianati dengan buruk oleh Long Aotian sebelumnya. Ketika Seng Daoxiang, setengah orang suci pengecut dari klan Roh Kudus, melihat sesosok tubuh yang memancarkan napas kematian tiba-tiba muncul di depannya, dia langsung merasakan napas kematian yang menyeramkan. Tanpa ragu, dia memilih untuk menghancurkan sendiri senjata setengah orang sucinya, roda cahaya suci 5 warna. Boom! Ledakan mengerikan dari artefak semi sakral itu langsung menghilangkan tekanan mengerikan di sekitarnya dan kemudian berubah menjadi cahaya suci keemasan yang melarikan diri ke kejauhan. Itu sudah pasti. Chen Beiyuan sedikit menyipitkan matanya, agak terkejut dengan ketegasan setengah suci dari klan Roh Kudus ini. Tentu saja, mereka yang bisa mencapai titik ini bukanlah orang-orang sederhana. Tapi bisakah kamu lolos? Tepat ketika dia hendak menyerang, ekspresinya sedikit berubah saat dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan yang independen dari sungai waktu yang panjang yang menimpanya.